Halo, shalom, selamat pagi guys. Pagi ini saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan, dan sukacita damai sejahtera. Pagi ini saya diingatkan kembali oleh Tuhan guys, untuk bagaimana kita anak-anak Tuhan menjadi orang-orang yang mencintai alam dan lingkungan guys. Kita tahu bersama hari-hari ini, bahkan di awal tahun 2021 ini ada banyak peristiwa bencana alam ya, terutama bencana banjir yang melanda di mana-mana. Ada yang di Kalimantan Selatan guys, ada yang di Sulawesi Utara, bahkan banjir di beberapa tempat di Pulau Jawa yang mengerikan guys kalau saya lihat di YouTube. Kemudian bencana alam berupa gunung meletus ya, gunung Merapi, meskipun efeknya tidak terlalu besar, tetapi itu menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Dan yang terparah awal tahun ini adalah gempa di Sulawesi Barat, daerah Majene dan sekitarnya guys. Nah, beberapa bencana alam itu membuktikan kedahsyatan dan kemahakuasaan Tuhan guys, bahwa Tuhanlah yang mengatur dunia ini dan seluruh alam semesta. Itu dapat kita buktikan pada beberapa ayat firman Tuhan. Nanti akan saya sampaikan. Kemudian ada juga bencana alam. Saya menemukan ayatnya guys di dalam bla 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 bla. Di situ dikatakan bahwa Tuhan menunjukkan kuasanya untuk membawa kebaikan bagi dunia ini. Bahkan juga Tuhan menunjukkan kuasanya lewat fenomena-fenomena alam untuk menghukum umat manusia. Ya, kita tahu bersama bahwa sebenarnya hujan diperlukan oleh seluruh makhluk ya, untuk membawa air ke tempat-tempat yang susah ya. Saya pernah pergi ke Pulau Samosir guys, naik ke atas Pusuk Buhit waktu itu sekitar tahun 2018 ya guys, pada bulan-bulan 4 saat itu yang menjabat sebagai Ibu Kapolri. Waktu itu saya kebetulan bertugas sebagai Ketua Cabang Tapanuli Utara dan mendampingi Ibu Kapolri hari itu, Ibu Tri Tito Karnavian. Dan di sana di Pusuk Buhit itu sangat susah air guys. Jadi tamu harus menahan saya waktu itu harus menahan kencing karena dikatakan di tempat yang tinggi itu tidak ada air karena mengandalkan air hujan. Jadi ada penampungan di sana guys. Nah, dengan adanya hujan maka tempat-tempat yang tinggi, yang terisolir itu mendapat air guys. Beda kalau di dalam kehidupan modern, di mana sudah tersedia sistem pengairan dari PDAM atau seperti kami di sini di Semarang, memakai air atesis guys, atau air sumur yang digali kemudian dinaikkan dengan mesin ke permukaan tanah. Nah, jadi hujan adalah fenomena atau kejadian alam yang bertujuan untuk mensuplai air bagi seluruh umat manusia. Nah, ketika hujan menjadi bencana, yaitu hujan yang disertai petir angin ribut, bahkan hujan yang dalam curah yang deras dan berjam-jam guys, dan menimbulkan bencana banjir bandang yang merusak. Apakah maksud Tuhan dari semua ini? Seperti kata Presiden Jokowi, curah hujan yang sangat tinggi. Sebenarnya hujan pun atau air ini dia mencari tempat-tempat yang tempat dia lewat guys, karena dari
langit turun hujan, dia membasahi pepohonan, perumahan, jalan, dan dia mencari tempat yang rendah dan akhirnya berkumpul ke sungai maupun ke laut. Tetapi ketika hujan tempat-tempatnya itu ditutup guys, kita tidak tahu ya bagaimana pembangunan kehidupan modern itu yang penuh dengan gedung-gedung, bahkan pembangunan di mana-mana ya, yang membuat terjadi ketidakseimbangan ekosistem di mana pepohonan mungkin dicabut akarnya, sedangkan kita tahu akar pepohonan ini dia bersifat menahan air untuk pohon-pohon yang berakar tunggang ya, yang jauh menancap sampai ke tanah. Demikian juga saya lihat di berita ada bencana longsor di daerah Sumedang sana yang memakan korban jiwa yang mengerikan ya guys. Nah, di mana itu semua menandakan bahwa manusia ini salah mengelola alam guys. Kenapa manusia salah mengelola alam? Akibat karena keserakahan manusia ya. Ketika awal penciptaan Tuhan menciptakan dunia dan seisinya, Tuhan memberi mandat kepada manusia pertama saat itu Adam dan Hawa untuk mereka menguasai bumi, tetapi bukan untuk bertindak semena-mena ya. Pada awal kejadian bahkan dikatakan Adam dan Hawa hanya memakan buah-buahan guys. Saat itu buah-buahan, dan mungkin pasti karena saat itu jumlah manusia hanya baru 2, Adam dan Hawa, maka hanya mereka makan buah-buahan sehingga mereka hidup berdampingan dengan marga satwa yang ada di Taman Eden yang sudah Tuhan ciptakan ya. Tetapi ketika Tuhan memusnahkan semua isi bumi dengan air bah pada zaman Nuh, Tuhan kemudian memerintahkan untuk dapat memakan hewan-hewan ya, baik burung di udara, baik ikan-ikan di laut maupun binatang di darat. Tetapi tidak semua dapat kita makan, harus bisa kita makan guys. Saya menonton acara street food, acara di National Geography di mana dikatakan bangsa Taiwan ini memakan ikan sangat besar, satu orang sekitar 31 kilo per bulan ya. Dapat dibayangkan dengan jumlah penduduknya yang banyak, jadi mereka harus memakan ikan sedemikian banyak dari laut. Nah, dengan cara makan manusia terhadap ikan, bahkan menangkap ikan-ikan besar seperti tuna bersirip hijau, dikhawatirkan ahli-ahli kelautan mengkhawatirkan kalau manusia dengan serakah tanpa melihat kesinambungan perkembangan biakan hewan-hewan laut yang menjadi makanan, maka akan membuat kita di suatu waktu tidak akan dapat menikmati lagi hasil laut. Nah, diharapkan manusia berternak ikan atau makan ikan ternak. Nah, kembali lagi kepada fenomena bencana alam guys. Itu akibat manusia salah mengelola ya. Saya melihat manusia menjadi serakah, menganggap dirinya paling berkuasa ya, membunuh hewan-hewan. Katakan kalau kita lihat juga bagaimana virus corona ini merebak, karena penduduk di Cina atau di Wuhan itu dikatakan mereka makan hewan-hewan liar guys. Saya melihat apa tujuan Tuhan menciptakan hewan-hewan baik liar maupun hewan-hewan jinak. Pertama-tama adalah Tuhan adalah pribadi yang sangat kreatif guys. Dia menikmati kesenangan menciptakan dari penciptaannya itu, karena katakan di dalam firman Tuhan bla 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 bahwa kalaupun manusia tidak memuji Tuhan, maka Tuhan dapat membuat alam ini, hewan-hewan di gunung memuji Tuhan, pohon-pohon di hutan memuji Tuhan ya guys.
Nah, ketika Tuhan menciptakan, maka Tuhan memandang baik, tetapi manusia menjadi seperti lupa diri memakan hewan-hewan liar. Padahal kita tahu hewan-hewan liar itu mungkin mereka diperuntukkan Tuhan untuk hidup di alamnya, menjaga keseimbangan ekosistem, guys. Dan saya melihat ini, saya secara pribadi melihat orang-orang yang terpapar virus corona dan menjadi sakit adalah mungkin orang-orang yang kurang berinteraksi dengan alam, guys. Sehingga sistem imunitas alaminya menjadi turun atau terganggu dan tidak mampu untuk melawan virus corona itu sendiri, guys. Bagaimana seorang manusia dapat berinteraksi dengan alam? Yaitu kita tahu bahwa ada beberapa waktu yang lalu dokter menyarankan untuk berjemur di sinar matahari pagi. Mungkin akibat kesibukan yang terlalu luar biasa seorang manusia sehingga dia tidak lagi terpapar dengan sinar matahari pagi. Bahkan tidak usah jauh-jauh, guys. Ada beberapa orang mereka merasa enggan untuk terkena sinar matahari pagi, guys. Merasa kepanasan. Saya melihat fenomena anak-anak sekolah mungkin pagi hari sudah memakai AC, ya. Sudah tidak merasa bahwa sinar matahari pagi itu adalah suatu berkat yang Tuhan berikan kepada umat manusia untuk menjadi sumber imunitas, menjadi sumber vitamin D, ya. Sehingga orang berlomba-lomba menciptakan alat ultraviolet untuk untuk membunuh kuman, padahal tersedia ultraviolet alami yaitu sinar matahari. Jadi itu adalah beberapa faktor kenapa manusia kehilangan imunitas dan dapat dikalahkan oleh virus COVID ini, guys. Saya melihat sekarang memang fenomena yang luar biasa, di mana saya baru lihat juga chat WA kawan saya bahwa polisi merazia, ya, di daerah Sulawesi Utara untuk memakai masker. Saya lihat memang chat WA dari kawan-kawan Fakultas Kedokteran Unsrat, ya, angkatan 95, tetapi saya tahu di mana-mana program Polri, ya, untuk mengamankan, ya. Jadi mengapa itu semua bisa terjadi? Itu karena hukuman Tuhan datang pada manusia yang sudah tidak mencintai alam lagi, guys, ya. Dengan adanya virus COVID ini, manusia dihadapkan kembali kepada alam. Bunga-bunga yang cantik yang dahulu merupakan tanaman-tanaman liar, guys, karena manusia menjadi kehilangan kesibukan karena tidak boleh lagi berpergian jarak jauh atau berwisata ke tempat-tempat wisata, tidak boleh lagi melakukan acara kumpul-kumpul dalam jumlah besar, sehingga mengalihkan perhatian kepada memelihara hewan kesayangan atau pet, memelihara bunga, ya. Manusia dianjurkan untuk kembali ke alam. Nah, jadi guys, kita sebagai umat Tuhan diingatkan untuk kita mencintai alam, ya. Kita diingatkan untuk membawa perubahan, ya. Apa hal-hal yang perlu kita lakukan? Ya, pertama-tama mungkin, ya, mengurangi dalam kehidupan kita mengurangi aktivitas-aktivitas yang mungkin terlalu mendewakan manusia, ya, atau terlalu misalnya keinginan manusia untuk membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit, ya, yang tentu saja merusak keberadaan lingkungan hijau, guys. Atau itu mungkin bisa saja, tetapi kita harus ingat bagaimana kita memberikan tempat bagi lingkungan, ya, unsur, kalau di dalam yin yang ada unsur tanah, air, dan api, ya. Memberikan unsur air ini tempat untuk dia berada, ya. Kita tahu saya memang baru 2 kali, ya, guys, ke Singapura, tetapi di sana mereka itu menanam pohon-pohon dengan baik, ya, guys, ya, untuk bahkan saya lihat ada beberapa tayangan
National Geographic bahwa orang-orang yang tinggal di flat itu menanam sendiri sayur mayur mungkin secara hidroponik ya di pekarangan rumahnya yang kecil itu, rumah bertingkat guys. Mungkin itu adalah salah satu bentuk sumbangsih ya, sehingga kita tidak perlu lagi jauh-jauh mencari hasil-hasil perkebunan karena tersedia di sekeliling kita. Saya juga guys, nanti saya akan shoot ya beberapa hasil yang saya, beberapa tanaman, paling banyak sih pepaya guys karena itu paling gampang bertumbuh. Kemudian ada tanaman terong, ada tanaman pohon apa namanya, tanaman bayam guys. Saya sudah beberapa kali memasak sayur bubur Manado pakai tanaman dari situ guys. Kemudian ya seperti itu guys. Kemudian itu pertama, kemudian kedua kita memperhatikan lingkungan saat kita melakukan aktivitas ya. Kalau boleh kita jangan memakai pembungkus makanan yang bersifat plastik karena plastik bersifat pencemaran lingkungan. Kita bayangkan kalau sampah-sampah itu yang menyumbat gorong-gorong dalam bentuk plastik itu guys, dan dia menimbulkan bencana sehingga terjadi bencana banjir. Wah guys, di bawah husky saya guys sudah melolong guys. Dia seperti bilang, "Mami, ayo kita keluar karena kemarin sore seharian hujan kita tidak bisa jalan-jalan guys." Sehingga dia berkomunikasi kepada saya, "Ayolah mami, cepat mami, kita jalan-jalan." Sebentar lagi guys, karena masih agak gelap ya guys di luar, saya agak ngeri berjalan-jalan keluar. Kemudian itu kedua, ketiga, ya kita hidup dengan ramah lingkungan guys. Kalau bisa kita tidak memakai AC di cuaca yang dingin. Kalau saya menerapkan secara pribadi di rumah ya, karena kita tahu juga terlalu banyak memakai AC adalah pemanasan global. Nah, bagaimana caranya? Kita kalau hujan seharian guys, saya tidak memakai AC di kamar saya guys. Pertama, kedua, kita hemat memakai baju guys. Ini ibu-ibu nggak usah diajari guys ya, karena apa? Jangan pakai sedikit cuci guys. Biarkan alam atau sinar matahari yang membersihkannya, tapi jangan juga terlalu jorok ya guys. Kemudian yang ketiga, kita syukuri apa yang Tuhan berikan guys. Mungkin ini saja ya, kita sebagai orang percaya, orang Kristen untuk lebih mendekat kepada alam ya guys ya. Memang mungkin maaf ya, saya tidak menyinggung, tapi kita pun sebagai orang Kristen ya itu mendesain tempat ibadah kita agar betul-betul dingin ya, betul-betul nyaman, tetapi ternyata dari AC yang kita hasilkan itu rupanya dapat mengganggu lingkungan. Mungkin di kemudian hari kalau merancang sesuatu kita yang eco friendly ya, saya melihat ada beberapa rumah yang memakai kaca sehingga nggak perlu banyak sinar matahari atau penerangannya secara alami guys. Nah, mungkin itu saja guys. Ini adalah suatu morning speak yang mungkin masih awal. Kiranya ini dapat memberikan pencerahan kepada kita umat percaya. Karena terus terang guys, saya juga sudah sekitar bulan terakhir saya masuk bekerja, jadi bulan 5 terakhir saya bekerja sebagai dokter guys, dan sekarang saya murni hanya sebagai ibu rumah tangga guys. Mungkin bahkan saya belum divaksin guys. Terima kasih. Ini yang menjadi sharing saya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.